Selamat pagi kawan Puncak Ririn. Mendaki gunung adalah salah satu hobi baru yang aku mulai kurang dari setahun ini. Entah kenapa, hobiku satu ini membuat aku seolah menemukan jati diri. Pendakian kali ini cuma kita berdua, yaitu Ririn dan Porter. Saking hobinya, baru aja 2 hari Ririn turun dari Gunung Kelut, Ririn udah atur jadwal untuk pendakian selanjutnya. Oh iya, kalian udah nonton belum pendakian Ririn yang di Gunung Kelut? Kalau belum, link ada di deskripsi ya. Kita mau ke pos 1 sini, via Panderman. Oke, kali ini Ririn akan ajak kalian ke salah satu gunung yang berada di Kabupaten Malang. Gunung ini nggak terlalu tinggi kawan, tapi memiliki sabana yang luas dengan sumber air yang melimpah. Kata orang-orang, trek gunung ini panjang, bahkan ada yang menyebut trek gunung ini dengan sebutan miniatur Argopuro yang berada di Probolinggo. Penasaran kan gunung apa? Tonton video Ririn sampai habis ya. Nggak ngebayangin anak tadi pakai sendal jepit gimana naiknya ya. Kalau lurus gini. Dan kalian tahu sendiri kan, sekarang cuaca sedang tidak baik-baik aja. Tapi yang namanya hobi, mau gimana lagi? Yang penting peralatan dan prosedur pendakian harus dipahami ya teman-teman. Rabu 4 Januari 2023, Ririn sampai di pos perizinan pendakian Gunung Buta via Panderman. Iya, bener banget, Gunung Buta. Sesampainya di pos registrasi, kami mempersiapkan diri sembari memesan kopi. Sama seperti pos registrasi gunung lain, di pos perizinan Gunung Buta via Panderman juga memiliki fasilitas-fasilitas pada umumnya, seperti toilet, tempat istirahat, warung kopi yang menjual makanan juga. Tapi jika kalian menggunakan roda 2 dan motor kalian matic, kalian tidak bisa parkir di pos perizinan ya kawan. Gak pakai lama, kami pun berangkat memulai pendakian setelah membayar uang simaksi sebesar 15.000 per orang. Sebelum memulai pendakian kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing supaya pendakian kita selamat sampai tujuan dan kembali lagi. Amin. Doa dimulai. Sudah selesai. Kita selesai. Pendakian kali ini cuma kita berdua, yaitu Ririn dan Porter. Tadinya kita mau ke Gunung Wilis guys, cuman ternyata pendakiannya yang dari via Kediri tutup, jadi kita langsung ke sini, ke Buta aja sekalian jalan ya. Oke, jangan kemana-mana, ikutin Ririn terus. Bye-bye. Pukul 8.30 pagi kami pun memulai pendakian. Untuk cuaca, Ririn bersyukur banget karena diberi cuaca cerah. Berdoa aja dalam pendakian hari ini cuaca bakal seperti ini terus. Pemandangan awal kami disuguhi pemandangan perkebunan warga yang adem di mata. Seringkali disebut orang awam sebagai Gunung Kawi. Padahal sebenarnya Gunung Buta adalah salah satu deretan gunung dari Putri Tidur yang terdiri dari 3 gunung, yaitu Panderman, Kawi, dan Buta itu sendiri. Pegunungan yang terlihat seperti Putri Tidur ini memiliki daya tarik tersendiri kawan, walaupun ketinggian mereka berbeda-beda.
Bahkan Gunung Buta termasuk 10 gunung tertinggi di Jawa Timur. Dari kejauhan terlihat Gunung Buta seperti kepala dan rambut, Gunung Kawi meliputi dada dan perut, dan Gunung Panderman sebagai kakinya. Kita mau ke pos 1 sini via Panderman. Dari registrasi itu jaraknya sekitar 3,3 km dengan durasi jam 1,5 jam. Pos 1. Setelah 2 jam perjalanan dengan menempuh jarak 3 km dan trek yang landai, kami pun tiba di pos 1. Di pos 1 ini terdapat warung kawan, ada toilet, air, bahkan musola. Kami pun beristirahat sekitar 20 menit untuk sebat dan makan camilan yang kami bawa. Dan kalian tahu, pemandangan di sini itu terlihat banyak sekali mantan alias sampah. Canda ya, Tan. Dan ternyata habitat di sini juga tuh masih sangat alami banget, kawan. Terbukti dengan adanya kamu di sini. Setelah mengisi persediaan air dan beristirahat sekitar 20 menit, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya, yaitu pos 2. Perjalanan menuju pos 2 ini treknya mulai menanjak, kawan. Ya, kalau gak menanjak bukan naik gunung namanya, ya kan? Kami pun melewati trek yang terbuka dan bahkan kalian bisa melihat puncak Panderman dari sini. Ngomong-ngomong soal nanjaknya gunung ini, bahkan sampai ada 2 jalur yang sengaja memutar supaya treknya lebih landai, kawan. Tapi ternyata dari pos 1 ini ada 2 jalur. Ini agak muter nih, agak muter. Ini yang agak potong kompas. Tapi kayaknya lebih landai. Tapi tadi nggak kelihatan ya? Dan kita pun akhirnya tiba di persimpangan itu. Agak dilema sih mau memilih landai tapi makan waktu, atau memilih trek yang menanjak tapi makan tenaga. Tinggi. Jadi guys, kita nemu persimpangan. Ini kita dari sini ya kan? Kita dari sini. Ini jalur yang potong kompas. Ini kalau yang lurus ke sana itu lebih landai. Tapi tetap sama aja naik sih. Sama aja naik. Dan kami putuskan untuk makan di tempat. Bercanda ya kawan. Kami putuskan untuk memilih trek yang menanjak karena kami berharap dan memilih trek yang menanjak ini kami bisa mempersingkat waktu dan usia dengkul kami. Dan ternyata beneran nanjak banget, kawan. Menurutku ini tanjakan yang paling ekstrim sih di pendakian Gunung Buta via Panderman ini. Bahkan juga sampai ada tali tampar yang disediakan untuk membantu para pendaki menyeret-nyeret dengkulnya, kawan. WK. Gokil. Gokil juga ini trek. Saranku jangan pakai sandal gunung atau sandal swallow ya kawan, karena selain kalian bukan porter, di tanjakan ini tuh sangat licin. Tak terasa kami pun tak merasakan dengkul kami, pertanda kami sudah di ujung trek yang menanjak ini, atau pertemuan jalur yang landai tadi. Congrats to dengkul, kamu sudah menyelamatkan badan kami. Ini yang jalur yang terjal, ini yang jalur yang landai. Kayak gini guys. Kalau yang tadi yang jalur itu muter sini, ketemunya sama di sini. Kalau kita potong kompas gini, tapi lebih curam. Oke, udah setengah jalan, let's go ke pos 2. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam, akhirnya kami pun sampai di pos 2. Bukan lagi
emang mantan ada di mana-mana. Sampah. Kita berjumpa lagi dengan sampah, kawan. Ririn ingetin lagi ya, kawan. Jaga dan rawat gunung yang kalian daki. Jangan tinggalkan apapun kecuali jejak. Jangan membuang apapun kecuali waktu. Dan jangan ambil apapun selain gambar. Di pos 2 ini kita bertemu dengan beberapa pendaki yang beristirahat. Wah, lumayan rame ya hari ini. Kami pun menurunkan tas carrier kami dan memutuskan untuk makan di pos 2. Mengingat sekarang sudah waktunya makan siang. Setelah selesai makan dan sebat, kami langsung tancap gas mengingat langit sudah mulai muram alias mendung. Kami pun bergegas. Perjalanan kami lanjutkan. Trek dari pos 2 ke pos 3 ini aku jamin trek yang paling kalian suka karena landai banget. Walaupun kami harus melewati trek yang becek karena kemarin habis diguyur hujan. Kiri ya guys, becek. Nih, lihat tuh. Tapi tahu nggak kalian, walaupun landai kami sering beristirahat di trek. Nggak tahu masuk dengkul kami. Walaupun landai, tapi dan menguras tenaga. Dikasih trek yang nanjak, tapi lambat. Dikasih trek yang landai, banyak istirahat. Tahu ah, Wow, landai. mungkin memang mintanya rebahan di rumah. Kalau kalian lebih milih trek yang mana, kawan? Nanjak tapi sejam, apa landai tapi 3 jam? Tulis di kolom komentar YouTuber lain ya, kawan. Kami mengisi perjalanan yang panjang ini dengan bercanda dalam hati, alias wes gak iso ngomong. Di tengah trek yang panjang kayak kereta, kami pun melewati hutan lumut. Serem juga ya kalau lewat sini malam hari. Oh ya, kalian tahu nggak sih ada mitos di hutan lumut Gunung Buta ini? Mitosnya adalah dalam hutan lumut Gunung Buta terdapat labirin yang bisa menyesatkan kalian. Ih, sesat! Trek landai ini membuat kami terlena sampai jarak 3 km yang sudah kami tempuh dari pos 2, feeling tak berasa. Dengan susah payah kami melangkah, berharap segera sampai di sabana. Dari yang awalnya sering melihat map sampai akhirnya pasrah jalani saja, dalam hati berkata, "Ya Allah, tolong Baim ya Allah." Langkah makin tertatih, tenaga mulai letih, melihat maps kok makin perih. Perihnya karena aku tahu ke sabana tuh masih kurang jauh, 2 km lagi. Astaga, sabar dikit nggak apa-apa lah ya. Saudara. Nih, sahabat. Kita ini atur nafas. Landai tapi panjang guys, ini landai panjang. Perjalanan kami lanjutkan dengan melewati trek yang menurutku sangat aneh. Aku bilang aneh karena di trek ini banyak terlihat pohon tanpa daun dan ranting. Entah apa yang sudah mereka lalui sampai tinggal batang saja. Mungkin akibat angin, mungkin akibat petir. Tapi entahlah, hanya mereka yang tahu. Iya. Setelah 1 jam 40 menit kami terbang, tibalah kami di pos 3. Terlihat beberapa tenda di pos ini, kawan. Di pos 3 emang ideal banget sih buat kalian mendirikan tenda, tapi tidak ada air di sini. Pos air selanjutnya ada di sabana, di mana tujuan akhir kami. Seperti biasa, istirahat tanpa sebat itu kayak jalan di atas air, kawan. Alias
Gak mungkin. Jadi kami sempatkan sebat dulu sebelum melanjutkan perjalanan ke pos 4. Setelah puas sebat dan istirahat di pos 3, kami pun melanjutkan terbang ke pos 4. Di awal perjalanan menuju pos 4, kami sudah disuguhi pohon besar banget yang tidur di tengah jalan, kawan. Mau dibangunin, tapi kayaknya pules banget. Ternyata di perjalanan menuju pos 4 itu banyak dijumpai pohon-pohon dan ranting yang tumbang, yang sedikit menyulitkan perjalanan kami. Mungkin karena disebabkan trek yang terbuka dan angin yang sangat kencang. Tetap hati-hati ya, kawan. Anginnya mulai rush. Oh ya, kalian pasti penasaran kan peta apa yang sering Ririn lihat di HP? Ririn kasih tahu nih guys, ada aplikasi buat kalian yang suka mendaki gunung biar nggak tersesat. Aplikasi ini namanya MDPL yang bisa kalian unduh di Play Store. Tapi untuk versi iOS-nya Ririn belum tahu sih. Aplikasi ini menurutku akurat banget sih guys, dan sangat membantu saat kalian berada di jalur persimpangan, seperti persimpangan antara memilih aku dan dia. Hahaha. Setapak demi setapak kami lewati dan tak terasa kami pun hampir sampai di pos 4. Belum sampai pos 4, hujan pun sudah datang lebih awal. Kami bergegas menggunakan ponco yang sudah kami siapkan di tas karir kami. Hawa mulai dingin, pandangan mulai tertutup kabut tebal. Pikiran mulai menyusun rencana apa saja yang dilakukan ketika tiba di pos camp nanti. Pos 4. Akhirnya kami tiba di pos 4. Sampai pos 4 Cemoro Kandang. Dari sini ke Sabana kurang lebih 1,5 jam. Bisa lah. Sekarang jam 4 sore dan anginnya itu wow, dingin. Tapi
Tapi memang di sini tak terlihat plakat atau tulisan yang menunjukkan ini pos 4 kawan. Karena hujan yang makin deras dan kabut makin tebal, kami pun tak beristirahat terlalu lama. Panjang treknya. Melanjutkan ke pos 5 atau Sabana, kami masih setia ditemani oleh hujan dan kabut kawan. Bahkan angin pun mulai berdatangan yang membuat tubuh ini makin bergetar. Hujan lagi guys, dan anginnya tuh. Perjalanan menuju pos 5 atau Sabana, kami melewati trek yang sangat ngeri kawan. Treknya bersebelahan dengan jurang. Kalau diingat-ingat, mirip trek Pasar Dieng yang ada di Gunung Arjuno. Oke, angin makin kencang, suasana makin tegang, dan trek pun mendekati jurang. Membuat candaan kami yang makin kurang. Doa tak terhenti sembari kabut menyelimuti. Keinginan segera sampai di pos Sabana menghantui. Rasa lelah yang tak terobati dipaksa jalan oleh cuaca ekstrim yang tak kunjung berhenti. Terlalu kanan ya Pak, jangan terlalu kanan. Iya. Gila dingin anginnya, tadi kena badai saudara. Dan akhirnya pos 5 atau Sabana Gunung Buta mulai muncul di pandangan kami. Terlihat sayu-sayu tenda berjajar di kejauhan. Nafas lega pun kami hembuskan, menandakan tempat camp sudah di depan mata. Dan kami pun bergegas mencari tempat untuk mendirikan tenda. Sembari hujan masih mengguyur badan kami. Jam berapa sekarang? 17.36. 12.36. Akhirnya kita sampai di Sabana Gunung Buta. Dan inilah kondisinya, masih berkabut. Checkpoint. Dan ternyata hal ganjil pun mulai terjadi kawan. Hal kecil tapi bisa berakibat fatal.